Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Antuan Muda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tambah semangat untuk berbagi kisah para wali, alim ulama atau datu-datu yang berada di Pulau Kalimantan. Kali ini kita akan sedikit berbagi kisah tentang Syekh Muhammad Ilyas bin Muhammad Hasan. Masyarakat kerap menyebutnya Datu Muning yang berada di Desa Sungai Rutas, Kabupaten Tapin. Diceritakan oleh Fahrudin, penjaga makam Syekh Muhammad Ilyas bin Muhammad Hasan. Masyarakat kerap menyebutnya Datu Muning. Menurut kisah, ia adalah muridnya Datu Sanggul yang diperkirakan datang dari Hadramaut untuk belajar sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Wilayah dakwahnya diceritakan membentang di sepanjang wilayah pesisir Margasari, Tapin. Kedatangannya diperkirakan sekitar kurang lebih 200 tahun yang lalu. Banyak Habib datang ke Indonesia mengasingkan diri ke wilayah pedalaman untuk menghindar dari serangan para kolonial, termasuk Syekh Muhammad Ilyas yang mengasingkan diri menuju Kampung Muning. Dulu, masyarakat di sana begitu ramai. Ia juga dikisahkan pernah berguru dengan Datu Sanggul. Sikapnya yang suka menolong terhadap sesama membuatnya begitu melekat di hati masyarakat sekitar Kampung Muning. Apabila melihat segala macam warga kesusahan, ia pasti menolong. Misalnya dulu ada cerita seorang pedagang sedang melalui sungai di depan kampungnya. Tiba-tiba kapal tersebut terbalik. Datu Muning yang melihatnya langsung menolong, katanya. Anehnya, kata pedagang, Datu Muning menolongnya dengan berjalan dari atas air. Kejadian itu benar adanya. Beliau tidak basah. Pedagang langsung datang kepada keluarga kami untuk menceritakan hal tersebut, katanya. Banyak warga-warga belajar agama kepadanya. Sepengetahuan kami, Sidin mengajarnya di rumah saja waktu di Kampung Muning, ujar Fahrudin. Dengan menggunakan sampan, pada saat itu banyak warga hilir mudik datang ke tempatnya untuk belajar agama. Maklum era itu transportasi airlah yang bisa digunakan warga untuk beraktivitas. Muhammad Ilyas juga mempunyai semangat anti-kolonialisme. Konon, sewaktu kapal Inggris datang ke Tanah Banjar, ia paling getol menolaknya. Keluarga kami bercerita, bahwa Datu pernah menangkal kedatangan kapal tersebut dengan cara memahat bagian buritan kapal selama 7 hari 7 malam dalam air. Itu salah satu karamah yang dimilikinya, kata Fahrudin. Karamah sendiri dalam terminologi ulama ilmu tauhid adalah hal perkara atau suatu kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam yang terjadi pada diri seorang wali Allah. Secara mengejutkan, menurut kisah turun-temurun dari keluarganya, Syekh Muhammad adalah sosok di balik munculnya Pulau Kembang, sebuah delta pulau di Banjarmasin yang sekarang terkenal dengan habitat keranya. Setelah dipahat, kapal jadi bocor dan karam ke dasar. Beberapa waktu kemudian, kapal tersebut berubah menjadi delta yang ditumbuhi berbagai tanaman, akhirnya sampai sekarang dikenal sebagai Pulau Kembang, tuturnya. Datu Muning juga dipercaya punya kemampuan lain. Bisa berbicara dengan binatang-binatang di sekitarnya adalah karamah yang dimilikinya. Konon, semasa hidup Datu Muning sempat memelihara buaya. 2 ekor buayanya masih hidup hingga sekarang. Cuma orang-orang yang diberi kelebihan yang bisa melihat, jelas Fahrudin. Kurang diketahui pasti, mengapa Datu Muning memelihara buaya tersebut. Kala Datu Muning sudah tiada, karamah-karamah yang dimilikinya masih tetap nampak. Misalnya, saat kebanjiran pada tahun 1992 lalu, cuma makamnya yang luput dari banjir. Selain itu,
Makamnya juga tak mau ditumbuhi tumbuhan liar dan hewan-hewan, padahal di daerah makam merupakan belantara dan semak belukar. Haulnya diperingati 24 razab. Setiap kali hail datang, komplek pemakaman sering membludak. Kapal klotok harus dipersiapkan lebih dari 5 buah agar para penumpang tak membludak di dermaga. Jadi berkah tersendiri bagi masyarakat serta para sopir, ujarnya.